Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talimidatihi fid daraini amin ila anqal inna mahtajaba li syiddati syuhudih li syiddati dhuhurih inna mahtajaba sesungguhnya akan tertutup, akan ada hijab Allah itu antara kita dengan Allah itu hijab, sehingga kita tidak bisa melihatnya itu karena dhuhuri syiddati dhuhuri, karena sangat jelasnya. Kurang lebih ini dengan yang kemarin, hanya ini ada tambahnya wa khafiya 'anil absari li'idhami nurih. Khafiyah tidak jelas atau samar bagi pandangan karena begitu agungnya cahayanya. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwasanya yang menjadikan hijab antara kita dengan Allah itu justru karena begitu dekatnya Allah dengan kita. Lanjutannya ini kurang lebih ada kemiripan tapi ada perbedaannya. Akan tertutup Allah dari kita karena begitu jelasnya, begitu tampak, begitu zuhur karena jelasnya Allah, dan akan tersamar bagi pandangan kita karena begitu agungnya cahaya Allah. Pensyarah hikam ini biasanya semuanya hampir memisalkan seperti halnya kalau kita melihat matahari terlalu terang jadi susah karena terlalu terang nggak bisa melihatnya. Menjadi mata kita nggak bisa melihat, atau sesuatu yang teramat dekat kita tidak bisa melihatnya, biasa rata-rata pensyarah. Akan tetapi ada makna yang kita tangkap dari sisi lain, karena kedekatan Allah bukan kedekatan fisik, maka tidak perlu untuk kita membuatkan percontohan sesuatu yang sifatnya fisik, tapi kita bisa mencontohkan yang sifatnya maknawi. Kebaikan seorang ayah kepada anaknya. Dan ini kisahnya berlaku kepada orang mahjubin. Orang mahjub, orang yang terhijab antara dia dengan Allah. Kalau orang yang sudah makom syuhud, makom musyahadah, nggak berlaku ini. Kalau orang sudah makomnya makom musyahadah akan selalu melihat Allah. Tapi ini orang mahjubin. Lalu bagaimana kisah orang mahjubin yang terhijab antara dia dengan Allah? Disesuaikan dengan hikmah Ibn Athaillah karena terlalu dekatnya, atau karena terlalu jelasnya Allah, terlalu terangnya, terlalu jelasnya Allah sehingga tidak bisa melihat. Orang mahjubin tidak bisa melihat. Tapi kalau ahli ma'rifati tidak. Semakin jelas, semakin jelas. Semakin terlihat. Sehingga yang disadari oleh kaum ahli ma'rifati adalah selalu melihat Allah. Dan semakin hari semakin yakin. Tapi orang mahjubun akan terhalang dari melihat Allah justru dari kedekatannya Allah dengan hamba tersebut. Maka kedekatan di sini seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, karena Allah tidak memerlukan tempat. Maka bukan kedekatan tempat, akan tapi kedekatan yang sifatnya maknawi. Dan kedekatan maknawi adalah kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya yang tidak pernah putus dan terus menerus, sehingga kita pun tidak akan mampu menghitung kebaikan dan karunia Allah yang berikan kepada hambanya. Kadang begitu banyaknya karunia sehingga dia tidak bisa melihat kalau itu sebagai karunia. Tapi bagi orang yang mengerti, dia akan begitu mudah. Sama kita contohkan pada pertemuan yang lalu adalah seorang anak yang menemukan ayahandanya sangat baik kepadanya. Bukan sekedar baik, tapi sekaligus penyabar, segala yang diminta akan diberi dan terus-terus. Pokoknya permintaannya diberi. Anak tersebut kalau dia adalah orang makomnya makom musyahadah, dia faham bapaknya baik, maka dia harus membalas dengan kebaikannya. Maka muncullah anak yang berbakti, anak yang lembut hati, anak yang penuh kasih dengan orang tua, yang hormat kepada orang tua, dan seterusnya. Karena dia anak tahu budi, bukan mahjub,
Tapi mahal ahli syuhud. Tapi lihat si anak yang tidak tahu diri, tak tahu budi bagaimana. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya justru menjadi hijab baginya. Menjadi semakin dia sewenang-wenang, semena-mena, semaunya sendiri. Karena yaitu rusaknya pandangannya, maka dia mahjub. Kalau kita kembali bawa kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, ini akan menjadi hamba tersebut terlena lalu lupa kepada Allah, yaitu hamba yang mahjub. Sehingga diberi kekayaan digunakan untuk bermaksiat, diberi jabatan untuk sewenang-wenang dan seterusnya. Karena apa? Karunia baginya tidak dipandang sebagai karunia, maka saat itu menjadi hijab antara dia dengan Allah. Maka karena begitu banyaknya karunia, artinya begitu dekatnya Allah, begitu jelasnya dengan karunia Allah, maka orang tersebut justru semakin jauh dengan karunia tersebut. Maka dia minal mahjubin. Sehingga dikatakan inna mahtajaba, sesungguhnya akan tertutup Allah bagi orang mahjubin tersebut. Karena apa? Banyaknya karunia Allah berikan kepada hamba tersebut, dan hamba tidak mau faham, tidak mau menyadari, sehingga tidak mensyukuri. Lalu menggunakan karunia-karunia tersebut untuk yang Allah murkai. Wa khafiya 'anil absari, li'idhami nurihi. Sama, kurang lebihnya maknanya adalah cahaya Allah yang sangat agung. Artinya cahaya agung, agungnya cahaya yang Allah berikan kepada hamba tersebut dari segala sesuatu yang sifatnya menjadikan dia bisa melihat dengan pikirannya, dengan matanya, sehingga Allah beri dia pemikiran yang cerdas, terang. Pandangannya pun juga normal, dalam skala fisik, secara akli dia bisa melihat. Cuman karena dia mahjubin, sehingga apa yang Allah berikan kepadanya dari tajamnya pandangannya dan tajamnya fikirannya, ternyata menjadikan dia tidak bisa melihat Allah. Lalu muncullah orang yang sombong, seolah-olah dia adalah orang yang paling pintar, dia paling cerdas, sehingga merendahkan hamba-hamba Allah, sehingga menantang Allah sekalipun, bahkan tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Justru karena dia cerdasnya itu, dia semakin hebat, semakin cerdas, semakin jauh dari Allah. Maka dia adalah mahjub, sehingga Allah tidak lihat bagi hamba tersebut. Karena apa? Justru karena apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut dari karunia, gemerlapnya itu menjadikan silau, lalu dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan dengan apa yang Allah karuniakan untuk segala bentuk kehinaan dan kebusukan. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Ini hikmah ini ada kemirikan di hikmah sebelumnya. Akan tapi di situ ada tambahan malah tentang cahaya, agungnya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi hijab bagi kita. Cahaya maknanya sesuatu yang menjadikan kita mengerti, tahu. Cahaya ilmu, cahaya ketenangan hati, cahaya fikiran, itu adalah cahaya. Jangan sampai di saat diberi oleh Allah hati yang diberi oleh Allah kecerdasan pikiran, tapi digunakan untuk sesuatu yang Allah murkai, ataupun ternyata dengan apa yang Allah berikan kepadanya daripada batinnya ini ternyata malah dikotori dengan maksiat. Sebab kalau orang susah itu mudah mengadu kepada Allah, tapi bisa terang hatinya, terang hidupnya itu kadang menjadi lupa kepada Allah. Maksiat pun terus jalan, tidak ada hentinya, tapi di saat sandung sakit baru mengatakan Allah, Allah, Allah. Berarti bagi orang tersebut adalah cahaya, karunia yang Allah berikan akan jadi hijab baginya. Jadi yang buat hijab adalah itu, dianya sendiri. Kalau Allah tidak, Allah sangat Allah zahir, Allah maha jelas. Allah maha jelas, zahir, maha jelas. Jika seorang hamba melihat dengan mata hatinya. Allah batin, Allah maha batin. Kapan seorang hamba melihat dengan mata zahirnya?